Terima kasih yang masih bersama kami dalam MNC News Special. Pemirsa, pernikahan Kaisang dan Erina dijalani dengan prosesi adat Jawa yang kental. Salah satu rangkaian prosesi yang dilakukan yakni pemasangan BLEKTP atau anyaman daun kelapa. Seperti apa prosesinya? Berikut liputannya untuk Anda. Pernikahan Kaisang dan Erina dijalani dengan prosesi adat Jawa yang kental. Salah satu rangkaian dari prosesi pernikahan adat Jawa yang paling sakral ialah pemasangan BLEKTP. Istilah BLEKTP diambil dari kata bale katapi. Bale artinya tempat, sedangkan katapi adalah kata tapi yang berarti memisahkan kotoran kemudian dibuang. Maka arti sakral dari pemasangan BLEKTP adalah ajakan dari orang tua mempelai kepada setiap tamu agar menyucikan diri. Diharapkan BLEKTP juga menjadi simbol yang dipercaya agar calon pengantin terhindar dari mara bahaya dan niatan jahat. Ya, prosesi siraman Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digelar di kediaman masing-masing calon pengantin. Segala persiapan pun dilakukan jelang prosesi sakral tersebut. Rangkaian prosesi pernikahan antara Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono mulai dilakukan. Dengan mengusung adat Jawa, kedua mempelai menjalani tradisi siraman di kediamannya masing-masing. Kaisang sendiri akan menjalani siraman di rumah pribadi Presiden Joko Widodo di Bilangan Sumber. Sementara Erina menjalani siraman di rumah pribadinya di Melati, Sleman, Yogyakarta. Ada di hari Jumat pagi ya, di rumah. Di rumah. Berarti boleh diliput mungkin ya Pak? Untuk acaranya? Ya nanti sudah ada yang mengatur. Udah. Ada yang unik dari prosesi siraman putra bungsu orang nomor 1 di Indonesia ini. Air yang digunakan untuk siraman diambil dari 7 sumber mata air yang berbeda. Air tersebut diambil dari Masjid Al-Wusto Mangkunegaraan, Pura Mangkunegaraan, Masjid Agung Keraton Surakarta, Pengging, rumah kediaman Eyang Sujiatmi Notomiharjo, dan rumah pribadi Presiden Joko Widodo di Sumber. Baru 3 Mas. 1, 2, 3, 4, 5, kurang sama Eyang. Mangkunegaran, Pengging. Pengging baru 6. Rumah yang baru 6. Sumber, rumah Eyang Sama rumah sendiri. Rumah sendiri dan rumah sendiri. Semua lagi ketemu nyirami yang berarti yang nyirami yang sudah pernah mantu. Yang sudah pernah mantu semuanya berarti ya. Ya saudara apa? Pak Bude yang sudah pernah mantu. baik dari bapak maupun ibu. Ono kabeh ya. Selain siraman, pihak keluarga juga akan melakukan ritual BLEKTP. Sementara midodaremi dan pengajian akan dilakukan pada Jumat malam nanti. Prosesi di rumah selain siraman apa aja? Siraman sama pengajian. Oh, ini. Midodareni juga. Ada semaan juga di lengkap. Sama kayak di Jogja juga gitu. Waktunya bareng atau gimana? Dengan Jogja. Di hari yang itu, bareng. Berarti midodareninya Jumat malam. Jumat malam. Tapi tanpa tamu undangan juga. Oh. Ini kita fokuskan di hari Minggu. Jelang ijab kabul nanti, kedua mempelai juga akan kembali melakukan tradisi siraman. Hal ini dilakukan sebagai simbol pembersihan baik secara fisik maupun mental kedua pengantin. Ya pemirsa, kita akan kembali berbincang-bincang dengan Ibu Mara yang tadi juga sempat minta dipanggil Mbak Mara aja. Oke, Mbak Mara ini ternyata prosesinya sebenarnya menarik sekali kalau untuk diperhatikan orang awam alias bukan orang Jawa. Sebenarnya saya juga orang Jawa loh Mbak Mara, saya ini orang Jawa dari asli Jawa Timur. Cuma karena memang belum melihat secara langsung prosesi pernikahan sepertinya ini
Wow, ini kompleks sekali pernikahannya dari mulai pingit, kemudian ada pengajian, ada midodareni, dan banyak sekali ini prosesi pernikahannya. Rasanya berat ya Mbak ya? Rasanya sepertinya berat sekali ya, tapi ternyata memang kalau kita melihat ini Kaisang dan juga Mbak Erina ini begitu senang sekali, bahagia sekali meskipun lelah begitu ya, prosesi yang panjang, tapi ternyata emang banyak makna yang ternyata ini butuh dipelajari dan ternyata maknanya mendalam. Kalau tadi kita sempat berbincang soal midodareni. Nah, soal ngintip tadi ya Ibu ya, ini ada Ibu Iriana Jokowi, kemudian juga ada kakak kandung dari Kaisang, Mbak Kahiyang, dan juga ada kakak ipar ini Mbak Selvi. Untuk ngintip sedikit, ini calon mempelai wanita dengan Mbak Erina Gudono. Sebenarnya maknanya apa? Kemudian biasanya apa sih yang ditanyakan oleh mereka kepada calon mempelai wanita? Ya, biasanya kalau yang ditanyakan sebetulnya karena sudah mengenal dekat biasanya ya, Iya. adalah tentang bagaimana mungkin persiapannya. Persiapan itu bisa persiapan yang benar-benar lahir batin ya, termasuk Oke. juga persiapan acara juga begitu ya. Karena memang biasanya temanten estri atau pengantin wanita di sini Mbak Erina Gudono itu dimasukkan di dalam kamarnya itu juga salah satu bagian dari upaya untuk mendekatkan diri ya kepada Gusti atau Sang Pencipta. Jadi biasanya pastinya dia akan berdoa, juga berharap bahwa acara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jadi itu juga salah satu hal yang biasanya dilakukan oleh calon pengantin perempuan atau di dalam kamar tersebut. Oke, itu namanya tilik nitik ya Bu ya, Iya. itu prosesi untuk intip sejenak bagaimana calon mempelai wanita ini tengah bersiap. Nah, kita juga lihat kemarin sebenarnya sudah ada paesnya ya Ibu ya, Iya. tapi paes tipis ya, Iya, belum biasanya. paes tebal yang nanti mungkin di akad nikah. Maknanya apa sih Bu, ini ada paes tipis begitu di malam midodareni? Iya, paesnya itu kan biasanya memang kalau karena nantinya akan pakai ini ya paesan itu ya Jogja ya, paes ageng Jogja ya. Memang nantinya akan diprodo ya. Nah, tapi kan itu memang biasanya sudah dibuat terlebih dahulu. Itu menunjukkan bahwa kalau kita lurus gitu ya, itu menunjukkan mantep itu apa menuju ke mantepin hati tadi. Oh, Kalau oke. kita menikah itu kan harus kukuh ya, jadi harus lurus ke depan gitu loh. Jadi supaya pikirannya juga terus Oke. ke depan, jadi tidak berpikir bahwa kadang ada kalau orang Inggris bilangnya cold feet ya. Jadi Oke, oke. apa tuh cold feet tuh ya? Biasanya suka berpikir iya tidak ya. Ya tapi tidak ya, ada keraguan. Betul. Tapi di malam midodareni itu sudah ada kepastian dan juga memantapkan hati. Berarti kalau misalnya di paes seperti itu, apakah juga ada prosesi pemotongan rambut nggak sih Bu? Iya Ibu, Ibu jadi Ibu. Maaf ya Pak Mega ya. Ya, nggak apa-apa, Jadi Bu. ada namanya ngerik-rikmo, itu biasanya Ngerik-rikmo, iya, ngerik itu motong, rikmo ya, itu dikerik ya, rambut ya. dikerik. Oke, Rikmo dikerik itu ya. rambut, betul Mbak Mega. Jadi ngerik-rikmo itu bagian dari pembersihan juga ya, bahwa Oke. kalau mereka melangkah sesuatu dalam kehidupan pernikahan itu kan sesuatu yang sakral. Ya. Jadi baiknya itu adalah berusaha untuk membersihkan diri. Oke, nah kalau di sebelum malam midodareni juga ada prosesi yang menarik sekali. Ini namanya upacara cetik geni dan adang sepisan. Nah, ini apa sih Bu artinya dan juga makna prosesi tersebut? Iya, cetik geni adang sepisan itu biasanya untuk mantu anak perempuan yang pertama ya. Oke. Itu juga karena Mbak Erina ini kan non sewu melangkahi Mbak Yu ya, melangkahi Iya, kakak perempuannya. Dan betul. juga bahkan kakaknya, bahkan yang laki-laki juga ya. Nah, cetik geni itu, cetik itu artinya menyalakan. Menyalakan api ya? Ya, geni itu api. Jadi menyalakan api ini merupakan simbolisasi bahwa pemilik istilahnya calon ya keluarga dalam hal ini orang tua dari temanten itu bersiap untuk menerima tamu, menyediakan hidangan Oke, gitu ya. untuk tamu-tamu. Adang sepisan, adang itu memasak ya, memasak nasi. Jadi yang biasa dimasak itu memang nasi. Nasi, oke. Ya, nasi itu kan putih ya. Jadi harapannya itu bahwa upacara tersebut dapat berjalan dengan lancar, dengan hati yang bersih, dan adang sepisan itulah memasak nasi untuk yang pertama kalinya sekali gitu. Oke. Sepisan itu sekali. Sepisan itu sekali. Dan, ya itu merupakan representasi atau simbolisasi dari kesiapan untuk
menerima tamu, Oke. sehingga tamu dapat memberikan restu agar kedua pengantin dapat menjalani rumah tangga dengan baik. Oke, Ibu, kalau pemikiran masyarakat awam dan juga masyarakat pada umumnya ini kalau kita memaknai upacara cetik geni dan juga adang sepisan, artinya kan ini bersiap untuk istilahnya dapurnya disiapkan. Betul. Begitu ya. Apakah memang ada arti tersendiri bahwa perempuan dalam adat Jawa bisa memasak? Apakah seperti itu, Mbak Mara? Kalau zaman dulu begitu ya Mbak Mega ya, karena kan memang zaman dulu perempuan itu tidak mengenyam pendidikan seperti kita di masa sekarang ini ya, yang bisa sekolah ya, SD, SMP, SMA bahkan kuliah begitu ya. Kalau zaman dulu memang pendidikan utama perempuan Jawa adalah di rumah. Oke. Gitu ya, dan masak itu adalah salah satunya. Salah satunya ya, meskipun memang kalau zaman sekarang ini tidak harus seperti itu ya. Mungkin juga bisa berdua, suami istri memasak bareng untuk harmonisnya lebih kental lagi gitu ya Mbak Mara ya. Itu malah menambah keharmonisan ya Mbak Mega Betul ya. sekali. Nah di hari kemarin juga ini ada prosesi sungkeman di masing-masing rumah dari Mas Kaisang ke Ibunda dan juga Ayahanda. Kemudian juga Mbak Erina ini juga ada prosesi sungkeman dengan Ibunda tercinta. Dan yang menarik ini ada prosesi langkahan karena juga Erina Gudono ini melangkahi dua kakak kandungnya. Yang pertama ini kakak laki-laki dan yang kedua adalah kakak perempuan. Nah ini sebenarnya kalau dalam prosesi langkahan ada sesuatu yang harus diberikan nggak sih Bu kepada kedua kakak kandung untuk izin mohon doa restu melangkahi terlebih dahulu? Iya, tadi sepertinya saya sudah lihat tayangannya juga ya, Iya, sudah ada. haru begitu ya, Bu, ya ampun, gitu. Sebetulnya sudah, pemaparannya menurut saya juga sudah jelas dan menarik ya, tapi memang pelangkah itu biasanya perlu ya, agar kakak itu memberikan keikhlasan ya kepada sang adik untuk menjalani rumah tangga dengan baik. Oke. Itu juga biasanya adik memberikan pelangkah kepada kakak agar kakak ikhlas dilangkahi oleh sang adik, dan juga itu biasanya adik akan mendoakan sang kakak untuk cepat menemukan jodohnya. Oke, berarti sebagian doa juga ya, kakak ke adik, adik juga ke kakak juga, ini sebaliknya. Kemudian juga ada prosesi menarik ini Bu, yaitu nyantrik ya. Ini berarti artinya mempelai pria ini bermalam di kediaman mempelai wanita. Ini sebenarnya maknanya seperti apa? Apakah memang ini harus dilakukan atau memang tidak bisa keharusan gitu, atau mungkin memang pilihan ini seperti apa Ibu? Iya, kalau kembali ya, kalau ke zaman dulu nyantri itu memang suatu istilahnya hal yang umum untuk dilakukan di malam Midodareni. Ya, jadi nyantri itu dari kata cantrik ya. Jadi orang biasanya itu kalau kita bilang cantrik itu pasti konotasinya adalah belajar. Ada yang dipelajari begitu. Nah, nyantri ini biasanya di malam tersebut orang tua pengantin, calon pengantin perempuan, dalam hal ini bapaknya, cuma mungkin karena ayahanda Mbak Erina sudah berpulang, kemungkinan diwakili oleh yang dituakan dalam keluarga, itu memberikan istilahnya nasihat ya, nasihat-nasihat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oke, berarti memang ini ketika pernikahan ini sebenarnya tidak hanya orang tua yang bisa memberikan nasihat, tapi banyak pihak ya Bu ya, supaya memang rumah tangga mereka ini semakin hari semakin harmonis dan juga tidak ada pertengkaran. Meskipun kalau di dalam pernikahan pasti ada bumbu-bumbu seperti itu, tapi nasihat ini juga tentunya bisa diterima dengan baik oleh calon mempelai. Tapi justru itu kan yang kalau kita pikir itu yang penting ya Mbak, karena orang tua kan yang sudah menjalani ibaratnya itu ya asam manisnya ya, asam manis kehidupan rumah begitu tangga. ya, rumah tangga. Jadi sebetulnya petuah dari orang tua yang diberikan kepada ananda ya, dalam hal ini Mas Kaisang, itu menurut saya penting bahwa menjadi pengetahuan juga bagi Mas Kaisang ya, dalam menjalani rumah tangga yang baik itu seperti apa. Iya, apalagi sebagai kepala rumah tangga. Baik Mbak Rama, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini masih banyak hal yang menarik yang akan kita bahas, namun kita terlebih dahulu akan melihat laporan langsung dari rekan kita Adisa di Yogyakarta. Ya, Mega, selamat siang. Saat ini saya masih berada di area Media Center Pendopo Royal Ambarukmo, di mana
mana ini merupakan tempat media melaporkan situasi ataupun menunggu prosesi akad nikah yang akan digelar pada siang nanti di pernikahan Erina Sofia Gudono dan Kaisang Pangarep. Hingga saat ini kami pun masih menantikan dari pihak media diperbolehkan untuk masuk ke area pendopo dikarenakan nantinya prosesi dari akad nikah ini akan dimulai dengan pasrah tampi terlebih dahulu, kemudian nantinya dari keluarga besar dari calon mempelai pria akan menyerahkan begitu kepada keluarga calon mempelai wanita untuk nantinya mengantarkan ke meja akad nikah dan melangsungkan prosesi akad nikah tepat pukul 1 siang. Untuk prosesi akad nikah sendiri akan langsung dipandu dari KUA Kecamatan Depok Sleman yang kemudian akan dilanjutkan dengan prosesi adat Jawa yakni panggih, di mana akan dipertemukannya pasangan pengantin yakni Mbak Erina dan juga Mas Kaisang begitu sudah sah menjadi pasangan suami istri. Akan ada banyak begitu prosesi Jawa yang nantinya akan kita lewati dan saksikan bersama-sama. Seluruh masyarakat di Yogyakarta pun begitu antusias. Saya lihat dari pagi tadi hingga saat ini juga masih banyak warga begitu yang begitu antusias ingin menyaksikan prosesi jalannya akad nikah pada pagi hari ini. Dan tentunya untuk rekayasa lalu lintas pun juga akan diberlakukan dari pihak Polda DIY juga tengah menyiapkan sebanyak 10.000 lebih personil dari TNI Polri berjibaku, mereka bersiaga untuk rekayasanya nanti akan ada pengalihan arus lalu lintas dari arah Jalan Janti menuju ke Jalan Laksdi Sucipto, begitu sebaliknya dari arah Gejayan menuju ke Jalan Laksdi Sucipto pun juga nantinya akan ada pengalihan arus lalu lintas. Begitu Mega sementara. Baik, Anissa, terkait dengan prosesi hari ini dalam akad nikah, siapa saja tamu undangan yang akan datang pada hari ini? Baik, untuk tamu kehormatan nantinya akan ada dari keluarga besar, baik itu dari Mbak Erina maupun Mas Kaisang, namun juga untuk hadir menjadi saksi dari calon pengantin pria akan diwakilkan oleh Bapak Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri PUPR dan juga saksi calon mempelai wanita akan diwakilkan oleh Bapak Pratikno selaku Mensesnek. Selain itu yang menarik nantinya sebagai pembawa cincin adalah ponakan begitu dari Mas Kaisang yakni Jan Etes. Seperti itu. Baik, Anissa, terkait dengan tamu undangan, ini berapa jumlah tamu undangan yang diperbolehkan untuk hadir dalam akad nikah? Apakah memang dibatasi atau bagaimana, Anissa? Mbak Kristi, Jawa Pos atau orang dari Jogja? Anissa? Kemudian Republika, Mbak Silvi, dan antara Baik, Anissa, terkait dengan jumlah tamu undangan dalam akad nikah ini, berapa jumlah tamu undangan? Apakah ada pembatasan terkait dengan jumlah tamu undangan dalam akad nikah hari ini? Ya, baik, sepertinya ini ada gangguan komunikasi dengan Anissa di Yogyakarta. Terima kasih Anissa untuk laporannya ini langsung dari Yogyakarta terkait dengan kesiapan dari akad nikah pernikahan Kaisang dan juga Erina. Dan usai jeda Amensi News Spesial segera kembali, tetaplah bersama kami.